Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang lagi nonton ini selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan dijaga hatinya sama Allah, baik di hari senang maupun di hari yang terasa berat. Amin. Hari ini aku cuma mau ajak kamu duduk sebentar. Udah lama kok, cuma mau cerita satu hal yang mungkin bisa bikin kita sama-sama mikir. Sebenarnya, aku ini lagi diuji atau lagi disayang? Kalau kamu pernah merasa capek, kehilangan arah, atau justru lagi nyaman tapi takut lupa diri, video ini mungkin bukan cuma buat kamu dengerin, tapi juga buat kamu resapi. Dan kalau kamu ngerasa butuh lebih banyak konten yang ngajak pulang ke Allah dengan cara yang ringan tapi dalam, yuk klik subscribe, nyalain loncengnya, dan temenin aku di setiap kisah yang insya Allah bisa jadi bekal buat hati kita. Yuk, kita mulai. Kadang kita ngeluh karena hidup lagi berat. Tapi ternyata ada juga orang yang justru bingung karena hidupnya terlalu mudah. Aneh ya? Tapi kenyataannya semua orang diuji. Hanya bentuknya yang beda. Ada yang diuji dengan kehilangan, uang habis, sakit parah, keluarga pergi satu persatu. Tapi di sisi lain, ada juga yang diuji dengan kelimpahan harta, posisi tinggi, hidup nyaman. Dua-duanya ujian. Tapi kita sering salah paham. Kita kira yang paling berat itu yang paling menderita. Padahal Allah nggak pernah nilai dari bentuk ujiannya. Allah menilai dari bagaimana kita meresponsnya. Sakit bisa jadi jalan menuju surga. Tapi nikmat juga bisa jadi jalan kalau kita nggak lupa bersyukur. Dan sebaliknya, keduanya bisa jadi kehancuran kalau hati kita nggak kembali padanya. Ini penting karena banyak orang cuma fokus di ujiannya. Kenapa aku yang sakit? Kenapa hidupku gak kayak dia? Kenapa aku susah terus? Padahal tugas kita bukan mempertanyakan soalnya, tapi ngerjain dengan cara terbaik. Ujian orang beda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu kembali ke Allah. Jadi, jangan ngerasa hina saat kamu susah. Dan jangan bangga berlebihan saat kamu nyaman. Yang penting bukan soal kamu lagi di bawah atau di atas. Tapi apakah kamu masih menatap ke langit? Masih ingat siapa yang mengatur semuanya? Allah itu maha adil. Yang diuji dengan kesusahan, diberi kesempatan sabar. Yang diuji dengan kemudahan, diberi peluang bersyukur. Tapi yang Allah paling cintai bukan yang paling berat ujiannya, tapi yang hatinya selalu kembali kepadanya. Makanya sebelum kita banding-bandingin hidup kita sama orang lain, mending tanya ini dulu ke diri sendiri. Apakah aku sedang diuji? Jawabannya, iya. Tapi lebih penting dari itu, apakah aku merespons ujian ini dengan kembali pada Allah? Pernah gak kamu ngerasa semuanya tiba-tiba hilang? Uang menipis, teman menjauh, keluarga satu persatu pergi. Badan pun ikut melemah. Rasanya kayak gak ada yang tersisa. Dan dalam kondisi kayak gitu, mulut mungkin udah gak kuat berdoa, tapi hati terus berbisik, "Ya Allah, aku masih di sini." Itulah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Seorang nabi yang gak hanya diuji dengan sakit luar biasa, tapi juga kehilangan semua. Anak, harta, kekuatan, bahkan suara masyarakat. Satu persatu diambil. Tapi satu hal yang gak pernah hilang dari beliau, yaitu keyakinan. Dalam kondisi selemah itu, Nabi Ayub gak mengeluh. Beliau gak tanya, "Kenapa aku ya Allah?" Beliau hanya minta supaya hatinya tetap sabar. Dan doanya indah banget. "Anni masaniya dzuru wa anta arhamar rahimin." Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang.
Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Dalam Al-Quran, Allah gak cuma sembuhkan Nabi Ayub, tapi Allah juga puji beliau dengan kalimat yang luar biasa. Ni'mal abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba. Karena dia selalu kembali kepada Allah. Quran Surat Sad ayat 44. Dan disitulah kita belajar bahwa ukuran kemuliaan bukan di apa yang kita punya, tapi di bagaimana kita bertahan saat semuanya hilang. Bukan di seberapa teras kita teriak, tapi seberapa dalam kita tetap percaya bahwa Allah melihat kita. Allah nggak tidur. Kadang Allah ambil semua, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah mau kita tahu. Selama ada Allah, kita nggak kehilangan apa-apa. Jadi, kalau hari ini kamu merasa sedang kehilangan, jangan buru-buru bilang hidupku hancur. Bisa jadi justru Allah sedang mengajarkan kita cara mencintainya tanpa syarat. Ingat Nabi Ayub. Di tengah kehancuran, beliau tetap bilang Engkau Maha Penyayang. Kalau hati kita bisa kayak itu, maka kehilangan bukan lagi luka, tapi jalan pulang. Setelah kita bahas Nabi Ayub yang diuji dengan kehilangan, sekarang kita bahas sisi satunya. Ujian yang gak kalah berat, tapi seringkali kita gak sadar. Bahwa ujian saat segalanya terlihat sempurna. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi nikmat luar biasa. Harta, kekuasaan, pasukan dari jin, burung, bahkan angin, semua tunduk pada perintahnya. Kalau hari ini ada orang yang hidupnya kayak Nabi Sulaiman, mungkin udah viral tiap hari. Tapi tahu nggak apa yang paling luar biasa dari Nabi Sulaiman? Bukan istananya, bukan pasukannya, tapi hatinya. Di tengah semua kekuasaan itu, beliau tetap rendah hati. Tetap sadar, semua ini bukan karena hebatnya dia, tapi karena Allah. Bahkan saat Allah kasih nikmat luar biasa, Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua dari karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Quran Surat An-Naml ayat 40. Luar biasa. Beliau sadar itu ujian. Padahal banyak dari kita diuji nikmat malah terlena. Dan hebatnya lagi, Allah juga puji Nabi Sulaiman dengan kalimat yang sama dengan Nabi Ayub. Ni'mal abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba, dia selalu kembali kepada Allah. Quran Surat Sad ayat 30. Ini pelajaran penting banget. Karena kadang kita pikir, kalau hidup enak berarti udah deket sama Allah. Padahal, nggak selalu. Yang menentukan itu bukan nikmatnya, tapi bagaimana kita menjaga hati di tengah nikmat itu. Bila sedikit, orang justru makin jauh dari Allah saat semua tampak mudah. Tapi Nabi Sulaiman mengajarkan, bahkan di puncak dunia, kita tetap bisa tunduk, tetap bisa awab, tetap bisa pulang. Jadi hari ini, kalau kamu lagi dikasih kemudahan, jangan anggap itu berarti Allah sayang lalu kita santai. Bisa jadi itu ujian juga. Ujian, apakah kamu tetap ingat dia saat hidupmu lancar? Nabi Sulaiman membuktikan kita bisa jadi hamba terbaik bukan karena sedikit atau banyaknya nikmat, tapi karena kita nggak pernah lupa pulang. Dari dua kisah sebelumnya, ada satu kata yang Allah sebut untuk keduanya. Untuk Nabi Ayub yang diuji dengan kehilangan dan Nabi Sulaiman yang diuji dengan kelimpahan. Kata itu adalah awab. Tapi apa sih sebenarnya makna dari awab? Awab berasal dari kata aubah, artinya kembali. Tapi bukan sekadar balik.
Awab artinya terus kembali, berkali-kali, tanpa lelah, dalam keadaan apapun. Ketika senang, dia kembali. Ketika jatuh, dia pun kembali. Dalam terang ataupun gelap, hatinya selalu pulang ke Allah. Awab itu bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang gak pernah berhenti kembali. Saat tergelincir, dia bangkit lagi. Saat tergoda dunia, dia sadar dan beristighfar. Saat Allah beri ujian, dia nggak lari, tapi datang dan bersandar. Karena Allah nggak minta kita jadi sempurna. Allah cuma minta, jangan pergi terlalu jauh. Karena yang Allah cinta, bukan hanya yang paling kuat, tapi yang paling sering kembali. Jadi, saat kamu merasa jauh dari Allah, gak masalah. Kuncinya balik lagi. Gak perlu nunggu jadi baik dulu untuk mendekat. Justru dengan kembali itulah kamu sedang jadi baik. Dan kalau kamu hari ini sedang diuji, jangan sibuk nanya, kenapa aku? Atau sampai kapan ini? Tapi cukup tanya ini, sudahkah aku kembali? Awab adalah mereka yang hatinya gak pernah tenang kalau jauh dari Allah. Yang gak tunggu sempurna dulu buat sujud. Yang tahu jalan terbaik itu bukan yang paling cepat, tapi yang selalu pulang ke arah yang sama. Dan itulah yang bikin Allah memuji Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman. Dua ujian berbeda. Dua posisi berbeda. Tapi satu keistimewaan yang sama, Awab. Itu tadi kisahnya. Semoga ada satu kalimat yang nyangkut di hatimu. Bukan karena kata-kata aku yang hebat, tapi karena Allah lagi nyentuh kamu lewat cerita ini. Ini kamu lagi diuji, aku doain. Semoga Allah kuatkan hatimu. Dan kalau kamu lagi diberi nikmat, semoga Allah jaga kamu biar gak lalai. Semoga hati kita selalu bisa balik lagi ke Allah, dalam kondisi apapun. Amin ya robbal alamin. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik like-nya ya. Share juga ke orang terdekatmu, siapa tahu mereka juga lagi butuh pegangan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, biar kita bisa terus bareng, saling mengingatkan dan menguatkan lewat cerita-cerita sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.